Pemirsa, 6 orang tewas dalam kecelakaan maut yang melibatkan sebuah minibus dengan truk tangki minyak di jalur Pantura Cirebon, Jawa Barat. Minggu siang, diduga sopir minibus mengantuk dan menabrak truk tangki. Lantas nih, nabrak buntut tangki minyak. Kecelakaan maut antara mobil minibus dan truk tangki minyak terjadi di jalur Pantura, Pelayangan Gebang, Kabupaten Cirebon. Kencangnya tabrakan mengakibatkan badan minibus ringsek dan butuh waktu untuk memproses evakuasi. Kecelakaan juga akibatkan 6 orang meninggal. 3 korban meninggal di lokasi kejadian dan 3 lainnya di rumah sakit. Di mana mobil Avanza putih ya dengan plat nomor G1031CC ini melintas dari arah Cirebon, dari arah Jakarta menuju arah Jawa Tengah, menuju arah Utari. Ini diduga ngantuk menabrak mobil tangki yang sedang tambal ban di bahu jalan. Seluruh korban dievakuasi ke Rumah Sakit Cirebon. Sementara akibat kecelakaan sempat membuat arus lalu lintas di jalur Pantura Gebang Cirebon tersendat. Ya, untuk mengetahui update mengenai laka minibus menabrak truk tangki, sudah ada rekan Tois Iskandar di RSUD Walet Cirebon, Jawa Barat. Ya, Tois, seperti apa update terkini dari laka minibus menabrak truk tangki ini? Ya, April, sampai saat ini saya berada di salah satu rumah sakit Walet Cirebon, di mana ke-6 korban yang merupakan laka lantas di jalur Pantura Gebang Kabupaten Cirebon pada minggu siang itu yang menewaskan 6. Hingga saat ini korban masih berada di rumah sakit Walet. Sampai saat ini pihak keluarga yang dari Batang, Jawa Tengah belum juga mengambil atau menjenguk pihak korban sendiri. Sampai saat ini pihak petugas kepolisian dari Polres Cirebon terus melakukan penyidikan dan diduga korban akibat kecelakaan ini diduga supir mengantuk. Korban yang merupakan dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah hendak pulang kampung awal puasa ini, namun terlibat kecelakaan di jalur Pantura Gebang. Namun naas dari arah belakang minibus Avanza yang melaju kencang tiba-tiba menabrak truk bermuatan minyak yang hendak lagi nambal ban tersebut. April. Baik, lalu seperti apa kondisi dari para korban ini dan seperti apa pemakamannya? Ya, sampai saat ini ke-6 korban mengalami luka di bagian kepala. Untuk pemakaman sendiri, pihak keluarga masih dalam perjalanan menuju ke Cirebon sendiri. Belum diketahui secara pasti juga apakah satu dalam mobil itu merupakan satu keluarga atau bukan, namun dari pihak petugas dari Rumah Sakit Walet sendiri melihat dari identitas korban alamatnya beda-beda dan merupakan ini diduga mobil travel ilegal sendiri. April. Ya, apakah sudah ditetapkan tersangka dalam kasus ini dan ancaman hukumannya, Tois? Untuk supir sendiri akan ditetapkan tersangka, namun satu mobil itu meninggal semua dari ke-6 penumpang, maksud kami dari 5 penumpang dan 1 supir tersebut. April. Baik, belum ada kepastian ya apa ancaman hukuman bagi yang akan ditetapkan tersangka. Iya, betul. Iya, betul, April. Untuk petugas laka lantas unit Polres Cirebon sendiri belum melakukan upaya penyidikan dan akan dilakukan penyidikan lebih lanjut terkait laka lantas yang menewaskan 6 korban tersebut. Baik, saat ini apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menyelidiki kasus ini, Tois? Ya, untuk dari Polres Cirebon sendiri untuk melakukan penyidikan terkait 6 korban yang menewaskan dari arah Jakarta menuju ke Jawa Tengah. Namun dari melihat kondisi korban, maksud kami kondisi mobil tersebut, atap yang berada di mobil hampir terlepas dan diindikasi diduga juga supir ini diduga mengantuk berat sehingga menabrakkan truk yang tengah terparkir sedang menambal ban di jalur Pantura. April. Baik, terima kasih Tois Iskandar melaporkan langsung dari Cirebon, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali.
Ya, pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Petugas pemadam kebakaran membantu melepaskan besi saringan saluran air yang menjepit kaki seorang bocah di Cakung, Jakarta Timur. Petugas harus berhati-hati agar tidak melukai kaki bocah naas tersebut. Inilah upaya petugas pemadam kebakaran yang ingin melepas besi saringan saluran air yang menjepit kaki seorang bocah di Cakung, Jakarta Timur. Sang bocah tak berhenti menangis saat digendong orang tuanya. Dengan menggunakan alat pemotong gerinda mini, petugas harus berhati-hati agar tidak melukai kaki korban. Setelah hampir 30 menit, saringan besi berhasil dilepaskan dari kaki bocah. Jadi emaknya jemur baju, anaknya masuk ke dalam karena jemurnya di kamar mandi. Nah itu anak-anaknya ikut masuk dalam, ternyata buka-buka itu kakinya dimasukin. Oh gitu. Keluarga korban pun mengucapkan terima kasih kepada petugas pemadam kebakaran yang telah memberikan pertolongan. Pemirsa, setelah hilang lebih dari 24 jam, tim SAR gabungan menemukan korban kapal tabrakan di Pangkep, Sulawesi Selatan. Korban tewas ditemukan di dasar sungai setelah petugas menyusur dan menyelami sungai Pangkajene. Jenazah Alwi 50 tahun akhirnya ditemukan. Warga Pulau Salebo ini selanjutnya dievakuasi petugas untuk diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Kepulangan jenazah korban tabrakan kapal ini disambut isak tangis keluarga. Korban baru ditemukan tim SAR gabungan setelah lebih dari 24 jam tenggelam di dasar sungai Pangkajene. Pelan-pelan saja. Dan 11 orang ditemukan, 1 orang yang dicari. Dan alhamdulillah yang dicari atas nama Alu ini umur 50 tahun. 2 hari kita cari dan hari ini kita temukan pada pukul 08.45 sekitar 100 meter dari LKK. Sudah ditemukan ini korban yang tenggelam di Sungai Pangkajene. Sabtu lalu, 2 kapal joloro asal Pulau Salebo dan Pulau Balang Lompo bertabrakan setelah berbelanja kebutuhan pokok di pasar untuk persiapan selama Ramadan. Dari 12 korban, 11 selamat, 1 orang meninggal dunia. Polisi menangkap 2 pelaku penyalahgunaan solar bersubsidi. Kami kembali usai jeda berikut ini.